Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang perkembangan pemikiran Islam di kawasan Turki dan Eropa Timur, yaitu Fathullah Gulen, Said Nursi, dan Nasiruddin Al-Albani. Yang pertama, Muhammad Fathullah Gulen. Muhammad Fathullah Gulen adalah salah seorang sosok yang giat menyuarakan dialog dan toleransi sebagai media guna meresolusi konflik. Ia menjadi sosok yang dianggap moderat, dialog antar agama dan juga kerjasama peradaban. Kemampuan dialognya yang piawai menjadikan Gulen dianggap sebagai sosok yang moderat yang inklusif terhadap berbagai pendapat yang berbeda terhadapnya. Pada sisi lain, Gulen ini dianggap oleh kalangan fundamentalis sebagai pengkhianat Islam karena telah melakukan dialog dengan kalangan yang berdasarkan ingatkan kolektivitas bermasalah dengan Islam seperti kelompok Yahudi dan Nasrani. Kemudian Badiuzzaman Said Nursi, beliau dikenal berjulukan Badiuzzaman, yaitu keajaiban zaman. Lahir dan besar di desa Nurs, wilayah bagian kawasan Anolia bagian timur. Dikenal dari kecil sebagai anak yang semangat dalam menimba ilmu. Ia mengawali belajar dengan sang kakak Abdullah, kemudian menuntaskan pelajaran dasar ilmu-ilmu agama. Kemudian beliau juga dari kecil, semenjak kecil ini dari kalangan Naqsabandiyah di kampung halamannya. Di samping mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan gairah yang kuat dalam mendalami ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu sains modern, menjadikan Nursi sebagai tokoh yang diperhitungkan di Turki pada masa-masa menjelang runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah dan masa peralihan menjadi Republik Turki. Kemudian Muhammad Nasiruddin Albani. Dalam kancah pemikiran hadis kontemporer, Muhammad Nasiruddin Albani adalah salah satu dari sekian ulama hadis yang disegani dan diperhitungkan kredibilitasnya, kapabilitasnya, dan ketelitian dalam bidang hadis. Mayoritas buku hadis yang dikonsumsi masyarakat muslim saat ini merupakan hasil takhrij, tahqiq, dan ta'liq Albani. Tidak kurang dari 200 karya telah ia hasilkan dan diterbitkan, dan sekitar 97 karyanya masih dalam bentuk manuskrip. Oke, penutup kesimpulan. Untuk Muhammad Gulen, beliau itu memang adalah sosok yang suka berdialog, menunjukkan kemoderatannya yang eksklusif dan terbuka, tidak eksklusif dan terbuka terhadap pendapat berbagai kalangan. Kemudian kalau untuk Badiuzzaman, beliau mempunyai ide-ide yang menyegarkan wacana tasawuf dan tarekat di masa modern sekarang ini, di mana tantangan kaum agamawan atau ulama khususnya semakin besar dalam menghadapi zaman yang serba materialistis bahkan ateis. Kemudian untuk Muhammad Nasiruddin Albani, beliau memang sudah terkenal sebagai muhaddis, ahli hadis. Meskipun ada pro kontra atas karya dan pemikirannya, juga tidak pernah surut. Dan juga beliau beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Albani terkadang tidak konsisten dalam penetapan hukum hadis. Tapi oleh karena itu hasil takhrij Albani sudah selayaknya dikaji ulang guna melihat metode penetapannya kualitas hadis yang beliau gunakan. Seperti itu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.